teman-teman, kita sambil nunggu yang lain. Acara siang hari ini, terima kasih atas kehadirannya. Untuk Sorry, suaranya nggak kedengeran, Pak. Kecil suaranya. Dengung. Iya. Pemusdi. Yup. Itu bajunya baju lama kan? Iyalah. PSI pertama dah. Iya. Gitu. Masih jadi anggota. tes saudara-saudara masuk nggak? Cek. Wah, ada ini. Masuk ya. Oke lah, kita mulai saja, udah mulai rame nih. Oh, terima kasih teman-teman atas yang hari ini. Saya serahkan untuk memimpin acara yang ini kepada yang terhormat Bapak Umar Afan SD, persilahkan. Wah, Faisal ini nulis gelarnya kebanyakan ini. Oke. Iya, ini Sorry, sebelumnya semakin tambah orang kayaknya semakin putus deh. Enggak. Kita coba lanjut dulu. Ini kayaknya suaranya masih belum enak. Bandung, mana Bandung? Halo Bandung. Halo, masih dengung. Apa ya? Ayo mulai Mar. Oke, Sal, ini bisa di-mute semua dulu gitu atau gimana? Iya, ini saya lagi di mute. Di-mute. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau ada yang ini diaktifkan di masing-masing ya. Oke, silakan yang saya aktifkan ini. Yang pembicara yang saya aktifkan. Silakan Pak Umar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bingung nih, ngabuburit jam segini ini temanya mungkin kultum ba'da duhur aja kali ya. Kebetulan nanti yang ngisi juga cocok nih. Oke. Ya, teman-teman semua, terima kasih udah join ke ngabuburit bareng alumni informatika yang kelima, seri kelima nih. Dan insya Allah hari ini temanya adalah menyambut hari kemenangan dengan kegembiraan dalam perspektif berserah diri. Ini yang bikin judul temanya apa? Oke. Ya, ini ya narasumber kita ya inilah pakar-pakar dan ahli-ahlinya. Jadi nanti kita coba
dengarkan sesuai dengan skenario tadi, masing-masing narasumber, masing-masing pembicara kita kasih waktu. Nah, Hambali mah bebas lah, Li. Saya belakangan aja. Hambali Makanya itu kan. Dia Om Do sama Om Bobi dulu. Hambali saya Suwit-suwitan piye gitu. Wah, pokoknya nurut aja ya, Dur. Oke, ikut host. Hambali wae. Bobi sih, wae. Oke. Cara blokir Hambali. Ya. Oke, baik teman-teman. Jadi nanti saya akan berikan ini apa namanya untuk yang menyampaikan. Ini urutannya dari yang nomor 3 sebetulnya kalau dari jadwal kita. Jadi yang pertama akan saya minta untuk memberikan paparannya. Ini berhubung kayaknya jabatannya beda sendiri gitu ya. Kalau yang lain kan pendidik ya. Jadi Mas Ubaidur Rahman ST ini kalau di undangan ini saya akan berikan kesempatan pertama nanti menyampaikan kurang lebih 10 menit. Kemudian nanti disambung dengan Mas Bobi ya. Lanjut dengan sesi keduanya dan nanti disambung di yang terakhir Ketua Kosema 99 kita Pak Hambali Purnawan ya, nanti bisa mengisi di sesi yang ketiga. Oke. Baik, jadi untuk tema menyambut Hari Kemenangan dengan kegembiraan dan perspektif berserah diri, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya berikan kesempatan kepada Pak Ubaidur Rahman. Silahkan untuk menyampaikan paparannya 10 menit. Nanti ada slide, Pak Dur. Katanya kaku. Iya. Oke, kultum 10 menit. Hambali dulu aja. Opo tak suruh. Kita Mbak Dul, kita ikut hostnya saja. Iya, oke, Pak Ubaidur Rahman, silakan ini saya berikan apa Masalah nggak ada bahan. pamungkasnya ini debutnya silakan. Hambali dulu. Om Bobi dulu, nggak apa-apa, Om Bobi dulu. Ya wes, kalau gitu. Om Bobi. Gimana, Om Bobi udah siap nih? Yang pasti saya di tengah. Ya oke lah, siap. Oke, kita nanti ada hukuman buat Pak Ubaidur Rahman ini. Kita suruh joget atau apa. Tapi silakan kalau gitu saya berikan untuk yang pertama Pak Bobi Suprianto. Silakan diperkenalkan ini. Oh ya, ini obrolan santai sebenarnya jauh dari konteks, tapi ya saya coba. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Ya, yang terhormat teman-teman lawas yang pernah seperjuangan dulu semasa kuliah, yang saya banggakan dan saya hormati. Ya, sebagai hamba Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Vicon ini yang katanya bukber, tapi saya nggak tahu ini nanti bukbernya bukber apa nih, ngabuburitnya gitu. Nah itu dia, ini kayaknya kultum ini Mbak Dada Duhur. Ya itu makanya pusing, ini ceramah kah, pidato kah, tapi udah kita buat santai ya. Oke, kemudian salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan ke junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli Muhammad wa ala ali Muhammad yang telah memberikan atau membawa syafaat kepada kita semua di yaumil akhir dan telah memberikan di zaman jahiliyah dan zaman yang terang benderang seperti saat ini. Sebelum saya mulai dengan temanya sebenarnya agak berat
karena bisa dipilah-pilah dari 3, 2, dan bahkan 1, yaitu mengenai hari kemenangan. Tidak terasa udah 28 hari untuk kita berpuasa, teman-teman. Jadi tinggal 2 hari lagi kita akan mendengarkan kumandang takbir, yaitu Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan kemudian kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Sebelum saya membahas lebih jauh lagi mengenai Idul Fitri, yaitu pemahaman tentang kita harus pahami dulu mengenai hal Idul Fitri itu apa. Idul Fitri berarti kita hari kemenangan bagi yang orang berpuasa sebulan penuh tidak makan dan minum, yaitu terdiri dari Id dan Fitri. Nah, secara harfiahnya itu Idul Fitri adalah kemenangan kita bersama umat muslim di seluruh dunia. Nah, padahal ini pembahasan ini seyogianya harusnya kita masukkan dengan pandemi COVID-19. Itu lebih tepat sih seharusnya untuk posisi bahwa kita merayakannya itu di dalam perspektif berserah diri tapi dalam suasana COVID. Karena nanti menurut saya bisa kita diskusikan bagaimana dari teman-teman di daerah masing-masing. Ini hanya saran saja, itu di luar konteks tadinya. Bisa kita bahas secara bersama dari daerah masing-masing bagaimana kita merayakan dan menganggap tawakal, yaitu perspektif berserah diri itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di daerah masing-masing. Nah, itu tepatnya sebenarnya judulnya lebih cocok itu, tapi tidak apa-apa karena itu Om Faisal lebih tahu itu. Nah, kemudian untuk hal yang lain, masalah pandemi ini kita sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu 1441 Hijriah atau 2020 Masehi untuk saat ini. Seperti himbauan pemerintah bahwa kita merayakannya Idul Fitri itu di rumah atau di kampung masing-masing. Artinya, untuk mudik saja kita tidak bisa untuk merayakan Idul Fitri. Karena kebanyakan kita tahu, untuk di Indonesia sendiri, tradisi itu pasti nomor 1 untuk bersilaturahim, bertemu dengan keluarga, sanak saudara di kampung. Tetapi kondisi sekarang itu sedikit berbeda. Makanya dengan posisi pandemi ini kita harus berbesar hati dalam menghadapi situasi dan kondisi yang saat ini mewabah untuk dunia. Karena posisi keberkahan bagi kita semua dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kemenangan itu sendiri. Apa arti kemenangan untuk teman-teman dan kita semua? Bahwa kemenangan itu tidak seharusnya dirayakan dengan situasi pandemi, ya karena sudah terbiasa kita menggunakan pakaian baru, bertemu sanak saudara, dan bahkan datang rumah ke rumah untuk merayakan kemenangan itu. Pada hakikatnya kemenangan itu adalah berserah dirilah kepada Allah. Itulah menurut kami itu sebuah kemenangan, yaitu tawakal. Nah, saya tidak mau panjang lebar untuk masalah tema yang akan kita obrolkan atau omongkan, karena posisi ini kayaknya echo lagi nih, balik lagi ke saya, tapi nggak apa-apa. Nah, teman-teman, untuk situasi ini nanti, halo Sal, sorry. Iya ya. Lanjut. Masih kedengeran ya? Masih. Nah, dengan situasi untuk kemenangan ini, suatu berkah untuk umat muslim sedunia dalam situasi dan kondisi COVID-19, sehingga kita semuanya merayakan kemenangan itu di rumah masing-masing. Jadi perspektif berserah dirinya lebih difokuskan pada berserah diri
sesuai dengan kondisi COVID. Itu mungkin judul yang tepat bagi saya. Gitu. Nah, ada hal lain. Ini ya tidak ada persiapan khusus dalam saya memberikan tema ini, karena ini ya saya rangkum hanya untuk sebatas dengan situasi sekarang saja. Jadi tidak ada hal yang perlu dipersiapkan menurut saya, karena kita juga tahu dengan kondisi COVID ini apa dampak secara keseluruhan dari kemenangan itu di 1441 Hijriah ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah dan kurang, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk narasumber yang pertama, Mas Budi. Jadi kalau bisa kita lihat tadi dari suasana COVID yang sekarang, kemenangan itu tidak seharusnya dirayakan dengan yang mungkin dulu-dulu kita selalu lakukan jadi nanti kita akan buka juga sesi tanya jawab nih pastinya, diskusi juga dengan yang lain, dan sesuai dengan urutan narasumber yang berikutnya kita sambut Pak Ubaidur Rahman. Silakan Mas Gus Dur. Gus Aud. Si Gus Dur. Nanti Aku nggak masih. Ada, nyambung dia tuh. Kau pinter ngomong. Halo. Udah. Iya, oke. Baik, kita berikan kesempatan kepada Mas Gus Ubaidur Rahman untuk menyampaikan mungkin paparannya gitu ya. Kaitannya dengan materi kita kali ya. Oke, silakan. Tidak menunggu lama kita sambut Pak Ubaidur Rahman untuk menyampaikan. Terima kasih. Mbak bingung mau ngomong apa. Ya, intinya kurang lebih sama seperti yang dikatakan sama Bobi tadi aja deh. Sekarang lanjut ke Hambali aja, Mas. Api. Lanjut ke Hambali lebih tinggi itu, paling bahasanya lebih lagi nanti. Aduh, piye to Dur. Pendidikan Mas Ubaidur Rahman, posisi sekarang di mana nih? Di rumah. Di Jogja di mana? Jogja ya. Gimana daerahnya Mas? Ngadepin besok Insya Allah Lebaran dan sekarang kondisinya kayak gini gitu. Ya sangat saya nggak ada takbir keliling ya tetap protokol kesehatannya itu. Oke. Lanjut lah. Oke deh. Nggak bisa ngomong tenan. Oke. Padahal udah pada nungguin kamu ya, Dur. Ya. Oke. Baik, nggak apa-apa. Nanti mungkin ada gayung bersambut. Kita switch ke narasumber yang ketiga kita, Pak Hambali. Kalau gitu silahkan saya berikan kesempatan. Ini karena dua narasumber berikutnya waktunya udah mungkin bisa nambah li. Oke, berikutnya silakan saya berikan ini untuk Pak Hambali. Borong. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatul mubarakatus salawat thayyibatus zakiyatul lillahi ma'al azza wa jalla wa subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa nurina Muhammadin wa alihi wa asma'i wa sifati wa jati wa kifatihi ya arhamar rahimin.
Assalamualaikum Allahumma shalli wa sallim wa barik ala malaikatillah wa mikail wa sahbihi wa salli wa ala jami malaikatillah alaihi wassalam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya. Kita pada hari ini sama-sama bisa Google Meet ya, dalam agenda NBA yang sudah dirancang oleh teman-teman Angkatan 99. Salawat wassalam kita junjungan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya teman sekalian, ya saudaraku sekalian. Yang pertama saya mengacungkan jempol dua, ya. Jempol dua kepada teman-teman yang menyelenggarakan aktivitas Google Meet ini ya, dalam konteks bulan puasa, kemudian sikon COVID. Artinya saya tengok Anda semua yang merancang kegiatan ini, proses kreativitas hingga bisa sampai ke tahap NBA kelima ini adalah sebuah kemenangan sebenarnya. Ya, jadi ngapain kita menceritakan kemenangan? Kita sudah bisa menyikapi situasi kondisi yang dilematis dengan sebuah proses kreatif, bisa mencetak, mengembangkan pihak lain melalui proses Google Meet ini untuk menyampaikan keilmuannya masing-masing di bidangnya masing-masing. Ya, saya rasa bentuk penjelasan saya pun nanti hanya menjelaskan apa yang sudah teman-teman lakukan. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran secara umum. Kalau saya pakai sudut pandang dari tema yang diberikan itu pakai sudut pandang burung, nanti terlalu membayangkan. Ya, tapi kalau saya pakai sudut pandangnya terlalu ke bawah seperti cacing, nanti terlalu dramatis. Jadi kita sesama manusia saja. Nah, sebagai sesama manusia, kita ini adalah insan, subjek yang pernah diobjekkan, ya, subjek yang pernah diobjekkan kepada ya, kita ketika kita masih kecil, pada saat kita di rahim ibu. Ya, sederhana itu mungkin ilustrasi yang mudah untuk dipahami supaya kita bisa mendapatkan pandangan sesama manusia bahwa kita ini adalah subjek yang pernah diobjekkan oleh orang tua kita, disambut dengan ya kegembiraan. Ya, ketika kita dilahirkan dari rahim ibu, ya, itu kan suatu proses yang dilakukan orang tua kita dan kita belum paham saat ini, tapi orang tua kita sudah mengobjekkan kita bahwa kita adalah subjek yang dinanti-nanti, ya, buah hati yang dinanti-nanti orang tua. Rasanya gimana orang tua? Ya kita pernah merasakan semua. Ya mungkin yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak, bagaimana merasakan kehadiran si buah hati itu tadi? Ya. Buah hati tadi ya tentu gembira, yang sangat gembira. Nah, rasanya mungkin seperti itu. Kemudian dalam perspektif berserah diri, nah ini agak panjang ceritanya karena kita harus balik lagi, kita harus bisa menghayati proses bahwa kita ini dilepas dari sang asal, Allah Subhanahu wa taala. Selama kita tidak menyadari kita pernah dilepas oleh sang asal, ya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, ya kita nggak bisa melakukan proses berserah diri itu. Nah, cuman Islam mengajarkan sarana teknis untuk berserah diri itu melalui rukun Islam itu tadi. Yang semua sarana teknis itu baik mulai dari sholat, kemudian berzakat, puasa sampai ke haji, itu adalah sarana teknis yang memiliki tujuan dan maksud supaya kita betul-betul berserah diri total. Jadi sebenarnya setiap tahun kita puasa itu adalah bentuk penggarapan diri yang tidak putus-putus umur hidup. Ya, sampai kita mati nanti. Ya, artinya kualitas kita itu harus ditingkatkan. Jadi kalau habis puasa ini nanti setelah Ramadan ini qualified kita itu harus semakin jangkauannya semakin luas. Kalau sekarang misalnya Pak Esol dan rekan-rekan bisa mencetak Google Meet seperti ini, yang bisa saja nanti bentuk proses kreativitasnya jangkauannya lebih luas, nggak hanya dalam bentuk online, nanti mungkin kita mengadakan di lapangan dan sebagainya. Itulah bentuk harapan dari tujuan salah satu sarana teknis puasa itu, bagaimana semesta itu menanti-nanti proses kreatif kita, karena kita memiliki kalau
kuasa atau diberikan singgasananya sama Allah SWT untuk menerobos stagnasi ya atau chaos dan sebagainya. Itu buah dari puasa. Ya. Jadi saya persingkat saja karena memang panjang. Yang pertama, untuk kita bisa ya kualitas kegembiraan kita, kualitas berhadir kita itu selalu harus ditingkatkan, tidak discontinue, karena sifatnya kontinuitas berhubungan dengan Allah. Karena proses kita hidup ini ada dua, dimensi discontinuity dan dimensi kontinuitas. Kalau dia dimensi discontinuity itu budaya. Jadi kalau budaya yang nggak cocok biasanya akan digantikan budaya yang lain. Kalau kita nggak paham dengan dimensi discontinuity, ya kita selamanya pakai onta terus nanti. Kan ada sepeda bergerak terus, zaman berubah, maka kita harus bisa beradaptasi dengan perkembangan. Itulah disebut dengan proses hidup pada dimensi discontinuity. Tapi ketika kita ngomong berserah diri, berarti kita kembali ke sang asal Allah. Nah, proses itu disebut dengan kontinuitas. Setiap saat kita beserta Allah, sehingga syariatnya setiap kita melakukan aktivitas, itulah selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena sifat kita yang selalu horizontal, langsung vertikal, kemudian horizontal, vertikal, horizontal, seperti kita melangkah begitu. Jadi jangan ditunggu lama-lama. Ketika kita kaki kiri yang bergerak, ya kaki kanan ikut bergerak, seiring sejalan seias kata. Setelah kita melakukan proses Google Meeting ini, langsung kita ucapkan alhamdulillah, sehingga kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik. Nah, itulah proses yang diajarkan dalam Islam itu, dilatih terus ya dengan pengucapan ke pengucapan berupa bentuk penyerahan diri. Setelah kita dapat nikmat, biasanya kita disuruh alhamdulillah. Memulai aktivitas kita bismillah. Kalau kita melihat sesuatu yang luar biasa, kita masya Allah, subhanallah, sesuatu yang membuat kita berdosa atau lalai, astagfirullah. Artinya itu bentuk transenden atau kita mengangkat ke atas, berserah diri itu. Karena kita makhluk yang terbatas dan mengakui ada yang tidak terbatas. Sehingga kita harus bersyahadat itu tadi. Berserah diri yang pertama itu adalah bentuk tenis, kita harus bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kenapa? Kita mengakui bahwa kita ini makhluk terbatas, tapi ya mengakui ada yang tidak terbatas. Nah, untuk sampai berserah diri kepada Allah, kita melalui Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Yang kedua, melalui teknis sholat. Sholat itu adalah dalam rangka kita berserah diri. Ya. Orang yang sholat itu, kalau dia betul-betul sholat, kualitas keikhlasannya akan semakin baik, semakin qualified keikhlasannya. Ya. Dari bentuk keikhlasan itu akan melahirkan kejujuran. Jadi sholat itu sarana teknis kita berserah diri, dan di dalam sholat pun selalu kita menyatakan diri, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sholat 5 waktu dan sholat yang lain kita pasti disertai dengan Al-Fatihah, dan di dalam Al-Fatihah selalu kita menyatakan diri, pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah mengabdi kepada Allah, artinya kita berserah diri, nggak usah banyak mengeluh dalam hidup ini. Ya betul-betul kita sayang kepada Allah. Kita dilepas dari Dia, dan kita pasti akan diusin. Karena Dia Raja yang Maha Mengatur. Jadi, kalau kita bentuk proses pertama supaya kita berserah diri itu, ya kita punya kesadaran jagat bahwa setiap manusia, mau dia agamanya apa, etnisnya apa, golongannya apa, dia berhak hidup di kolong langit ini dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dengan latar belakang yang berbeda, mau dia agamanya apa, golongannya apa, mereka berhak hidup di kolong langit ini. Dan kita juga harus punya jubah, ya jubah keikhlasan itu. Kita harus ikhlas bahwa dia berhak hidup, bukan hanya orang Islam saja atau agama lain saja, semua golongan berhak hidup di kolong langit. Dan kita harus punya sifat ikhlas itu. Kalau kita nggak pakai sifat ikhlas itu, kita sengsara. Ya, kita sengsara. Dibutuh sifat keikhlasan. Nah, di Islam diatur supaya kita tumbuh rasa keikhlasan itu melalui sholat.
Setelah di sholat itu ada iyyaka na'budu. Karena kita sudah mengakui sebagai hamba Allah, bukan hamba ego, maka kita tidak bisa melakukan, ketika kita sudah mengakui hamba Allah itu resikonya kita berhadapan dengan wilayah operasional yang luasnya seluas langit dan bumi. Makanya selanjutnya wa iyyaka na'budu, ya, kepadamu aku mengabdi, kemudian minta pertolongan kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, supaya diberikan petunjuk jalan yang lurus. Ya, karena wilayah operasionalnya luas, seluas langit dan bumi. Dan kita terbatas, maka mau tidak mau kita merayu kuasanya Tuhan supaya dalam proses kreatif kita, dalam aktualisasi kita di hidup itu selalu beserta dengan pertolongan Allah, sultannya, kekuatannya. Karena Allah juga sudah menyatakan kamu nggak akan bisa menembus langit dan bumi itu tanpa sultan, kekuatan. Ya tentu kalau kekuatan mau tidak mau kita didorong untuk berserah diri, ya, menyatakan pengabdian kita. Cuman pengabdian kita ini macam-macam. Kalau misalnya yang pertama ada yang bersifat anak soleh, ya, anak soleh ini yang menciptakan produk-produk, nah itu disebut anak soleh. Segala makhluk, segala manusia yang mencetak, mengkreat sarana, ya, itu disebut anak soleh. Karena dia menciptakan sesuatu yang untuk sebagai lahan mengembangkan umat manusia. Nah, tadi ada pengabdian lagi, pengabdian yang sifatnya membuat situasional supaya manusia berkembang. Itu disebut syuhada, dosen, polisi, tentara, ya, kemudian guru, itu kan membuat situasi supaya manusia berkembang. Motivator. Kalau tadi anak soleh tadi, ya, itu disebut solihin. Kemudian ada syuhada. Nah, syuhada itu tadi guru, tentara, polisi membuat supaya manusia berkembang. Kalau tidak ada sarana, tidak ada yang memotivator, yang menggunakannya, membuat kemungkinan, membuat situasi, yang percuma sarana itu. Baru nanti ada yang bersifat di para sidikin. Nah, yang mengimplementasikan pengabdiannya pada sifat-sifat Allah. Selanjutnya baru nanti di atasnya sebagai konseptor nabi. Makanya di Al-Quran tuh sebaik-baik kawan kita. Jangan lepas dari orang-orang soleh. Kemudian para syuhada, para sidikin, para nabiin. Ya, kalau dalam konteks kita kekinian nih ada fasilitatornya, ada motivatornya di angkatan 99 ini, ada dinamisatornya, kemudian yang keempat ada konseptornya. Ini kegiatan Google Meet ini. Google Meet ini pasti ada yang mengkonsep, pasti ada yang diilhami Allah untuk mengkreat kegiatan ini, proses kreatif seperti ini, supaya ada pengembangan di angkatan 99. Konsep ada yang dinamisatornya, ada yang motivator, para narasumber, ada yang memberikan fasilitator. Nah itu bentuk-bentuk pengabdian, ya, pengabdian kita kepada Allah itu macam-macam pengabdian Allah itu. Tapi dalam konteks Al-Quran dibicarakan sebagai air, susu, madu, dan anggur. Itu tadi solihin, syuhada, ya, sidikin, dan nabiin. Itu sebaik-baik kawan itu. Jangan lepas dari 4 orang itu. Ya. Pemerintahan kayak gitu juga, kalau ada 4 orang itu dia yang menjadi fasilitator, motivator, ada yang dinamisator, kemudian ada konseptornya, pasti jadi negara yang baik lah, yang benar, yang nanti semua manusia diampuni. Itu capaian kita kan itu yang diwarisin Rasulullah, supaya kita mencetak generasi yang model seperti itu. Itu yang pertama, sarana teknis kita supaya kita betul-betul meningkatkan kualitas besar diri. Jadi melalui sholat, kenapa penting sholat itu? Ya itu tadi, supaya tumbuh latihan, ya kan? Sholat itu latihan supaya kita tumbuh rasa ikhlas tadi. Setelah kita ikhlas, artinya kita menemukan diri kita di alam semesta itu, nanti pasti akan tumbuh rasa kejujuran. Jujur itu tidak bakalan Anda dapatkan sifatnya sebelum ikhlas. Kalau kita sakit, ya ngomong aja sakit, ngapain? Ya karena kita sudah ikhlas, ya sudah, kita sakit. Artinya persaksian kita terhadap orang lain, hamba-hamba Allah yang lain, itu sama, itu jujur.
Jadi menemukan semesta alam itu di dalam diri, itu namanya jujur. Atau pernyataan kalau air itu dididihkan sama api panas. Semua orang mengatakan air itu panas, itu berarti semua persaksian kita sama bahwa air itu panas. Itulah jujur. Proses kedua setelah itu dalam dimensi eksistensialnya kita juga dilatih yang namanya berzakat itu tadi. Untuk besar diri ini. Cara Tuhan supaya kita sempurna dalam proses besar diri total. Yang kedua kita disuruh zakat. Kenapa berzakat? Ya, berzakat ini kan buat kita menemukan diri kita di masyarakat sosial. Menemukan diri kita di masyarakat sosial. Kalau kita tidak berzakat, bersedekah, berinfak atau ya bentuknya banyak ya, harta, ilmu dan sebagainya, ya itu tadi ya. Kita akan tidak punya nilai di masyarakat. Di RT kita, di tetangga kita, di wilayah tempat kita tinggal itu kita harusnya menemukan diri kita sebagai makhluk sosial, masyarakat. Kita latih. Latihnya caranya gimana ya? Dengan zakat, infak, sedekah. Artinya di situ proses yang ditanamkan di situ tumbuhnya albir, berbakti kepada sosial masyarakat. Yang paling dekat lah ya RT kita, RW kita ya, atau yang mungkin di grup kita dan sebagainya. Itulah bentuk sarana teknis yang diwasiatkan oleh Rasulullah. Kita diminta untuk berzakat, sedekah, wakaf dan sebagainya. Nah, setelah kita melihat diri kita di masyarakat sosial, pasti di dalam diri kita itu akan tumbuh. Ya, masyarakat sosial ada di dalam diri kita, sehingga kita akan dititipi sifat amanah. Nah, tadi kan sudah dapat sifat sidik dari sholat tadi ya kan, ikhlas sidik. Ini sifat Rasulullah juga tuh, sidik. Dari zakat, infak, sedekah kita akan dapat sifat amanah melalui proses yaitu tadi berbakti kepada sosial masyarakat. Ya, sosial masyarakatnya tergantung jangkauannya ya. Ada yang wilayah RT RW, ada yang ya, jangkauannya saja semakin luas nanti itu ya. Berarti kualitas spiritualnya juga akan semakin baik. Jadi sifat amanah itu didapat ketika kita sudah berbakti kepada masyarakat sosial. Akhirnya kita menganggap semua yang hadir, eksistensi yang ada ini adalah titipan Allah. Titipan Allah. Jadi kalau titipan Allah, kita menggunakan sesuai dengan yang menitipkan. Siapa? Sang asal tadi Allah. Pakai ilmu Allah dalam melaksanakan titipan Allah ini, amanah Allah ini tadi. Amanah ini tidak hanya sekedar kau simpen di bank, kalau butuh digunakan, tidak. Amanah ini sifatnya harus dikembangkan supaya nilai manfaatnya bisa didapat banyak orang. Jadi kalau kamu punya potensi finansial, potensi keilmuan, nah ilmunya itu di samping kamu berikan kepada orang, kamu juga harus bisa mengembangkan ilmu itu. Ya, harus bisa mengembangkan sehingga nilai manfaatnya lebih banyak. Kalau dalam bentuk bisnis semakin luas lah, daya manfaatnya semakin luas. Kalau dia kuantitas, dia kawennya semakin banyak. Jadi yang manfaatnya banyak. Itu yang kedua. Yang ketiga, baru kita nanti akan dilatih dengan puasa. Kalau tadi sholat dan zakat tadi itu ibarat keris, kita nyabut keris, masukkan keris ke dalam sangkar. Tapi dua dimensi berikutnya ini ibarat ya sarung kerisnya itu masuk ke dalam kerisnya. Jadi kita akan melatih yang bersifat esensi, qodratullah dan iradatullah. Nah, caranya yang pertama adalah puasa. Puasa itu menemukan ya kodrat Allah di dalam diri kita. Jadi diri kita itu berada di dalam kodrat Allah. Kuasanya Allah. Kuasa Allah itu banyak oleh malaikat-malaikat. Jadi kalau malaikat-malaikat tunduk sama kita itu karena kodrat kita itu melenceng. Ya. Makanya kalau di Al-Quran itu semua malaikat itu pasti tunduk sama Adam. Lantaran apa? Ya, karena di dalam Adam itu ada kodratullah, kuasanya Allah. Ya, bertobatlah. Ya. Ya, jadi puasa itu
melatih kita supaya kita menemukan diri kita pada kodrat Allah, kekuatan Allah. Makanya orang puasa, tarekat melakukan tirakat puasa pasti punya kekuatan-kekuatan karena dia diberikan supporting power, kekuatan dari Allah melalui puasa. Jadi kalau kita implementasikan di dunia nyata, kita diberi kekuatan untuk menerobos stagnasi. Kalau ada yang chaos, ada yang stagnan, tidak bergerak, kita bisa menerobos itu. Diberi kekuatan itu. Karena dari hasil puasa kita itu tadi. Atau dalam konteks keagamaan, sehingga sananya turun di dalam kolbu kita. Kolbun yang salim itu tadi. Kita diilhami untuk menyelesaikan masalah itu. Hikmatnya, kekuatannya turun di kolbu orang yang berpuasa. Karena kondisi puasa itu kan kondisi di mana kita menyerahkan orang lain untuk menikmati alam ini, sedangkan kita tidak. Bahkan kita dianjurkan ketika puasa itu, di samping kita tidak makan tapi ngasih orang makan, disuruh sedekah. Nah, itu hebatnya puasa itu. Kita tidak makan tapi ngasih orang makan. Jadi sifat Tuhan betul. Maka puasa itu langsung akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah bentuk singgasananya. Ketika kita menghadapi situasi-situasi yang dilematis, situasi yang stagnan, chaos, kita akan diberi kekuatan untuk menyelesaikannya. Nah, itulah kenapa puasa itu latihan sarana teknis. Ketika kita sudah ke sana, kita disuruh tujuannya nanti adalah bertakwa itu tadi. Takwa. Ada takwa kepada Allah, gitu ya. Takwa kepada Allah, puasa. Setelah kita betul-betul bertakwa kepada Allah, muncullah sifat yang namanya tabligh, menyampaikan. Sampaikanlah apa yang kau rasakan, kodratullah yang kau dapatkan dari Allah itu, sampaikan ke pihak lain supaya pihak lain memahami juga, merasakan juga. Makanya ditumbuh sifat tabligh. Itu sudah sidik, kemudian amanah, tabligh, sampaikan ilmumu dulu. Nikmat, kemudian apa-apa kekuatan atau sesuatu yang diberikan Allah itu sampaikan kepada pihak lain supaya pihak lain bisa merasa dan kita bisa menghayatinya. Nah, selanjutnya baru yang terakhir sarana teknis kita berserah diri itu yang terakhir adalah haji atau umroh itu tadi. Jadi haji umroh inilah yang melatih untuk tawakal. Tawakal. Jadi menemukan, jadi kalau sifat takwa tadi menemukan diri kita dalam kodrat kuasa Allah, setelah itu akan muncul tumbuh sifat tabligh, artinya kuasa Allah ada di dalam diri kita, itu tabligh. Jadi penyampaian kita itu atas kuasa Allah. Kemudian baru naik haji nih, melatih untuk sifat tawakal. Bayangkan aja orang naik haji atau umroh itu mau semuanya ditinggalkan semua kan. Warga, jabatan, pangkat, semua ditinggal. Haji itu kan latihan sarana teknis untuk meninggalkan segala sesuatu yang sifatnya duniawi, untuk dievaluasi total di sarana teknis haji. Bagaimana sadatnya, bagaimana sholatnya, bagaimana zakat, infaknya, bagaimana puasanya, itu evaluasinya di haji itu ditawakal, semua jabatan ditinggal semua. Jadi kalau ada orang haji pulang haji dia masih minta membanggakan diri, ingin dipuji-puji, berarti itu nggak mampu haji. Karena proses sarana teknis haji itu dia tawakal itu, artinya menemukan diri di dalam kehendaknya Allah. Nah, kalau kita dengar-dengar orang naik haji itu, kalau dia macam-macam aja di tanah suci itu kadang ada langsung diingatkan. Langsung diingatkan. Jadi seperti guru saya misalnya dia membatin gitu. Oh, kaki orang Afrika ini hitam-hitam, langsung berkumpul orang Afrika dalam diri dia, langsung dihisap di situ. Nah, itu artinya memang proses tawakal itu kita memang dievaluasi total, betul. Dievaluasi total supaya kita menemukan diri dalam kehendak Allah. Kehendak Allah. Jadi Allah itu berkehendak. Kita temukan diri kita dalam kehendak Allah. Kehendak Allah atau kemauan Allah itu susah gitu. Mau tahu kemauan Allah itu, mau tahu kemauan Tuhan itu susah. Lakukan sesuatu yang susah. Oleh muda-muda itu tidak akan mengalami tendensi.
Nah, untuk menciptakan proses kreatif seperti ini kan susah. Kalau kamu punya kemauan, berarti kemauan Tuhan itu, berarti perbuatan baik ya perbuatan baik Tuhan. Jadi wujud perbuatan baik manusia itu adalah wujud perbuatan Tuhan atau manifestasi dari perbuatan Tuhan itu ya perbuatan baik atau perbuatan positif dari manusia. Ya, jadi teman-teman yang menciptakan mungkin proses kreatif yang seperti ini sebenarnya itu perbuatan baik. Dan Allah itu sudah menyatakan perbuatan baik, ya, menciptakan kamu dan perbuatanmu. Berarti kita memang tidak punya saham, berserah dirilah. Tidak punya saham sedikit pun. Milik Allah. Perbuatan kita diciptakan Allah dan perbuatan baik kita itu atas izin kuasa kehendak Allah. Maka amal soleh itu pada prinsipnya miliknya Allah. Kita tidak tidak punya saham sedikit pun. Karena niat kita diniatkan untuk menggerakkan perbuatan baik itu ya karena izin Allah gitu. Nah, jadi itu yang terakhir tadi adalah haji adalah supaya kita menemukan diri kita pada kehendaknya, tawakal. Setelah kita tawakal, barulah nanti kita perubahan kehendak insani menjadi kehendak Allah. Artinya kehendak Allah itu ada di dalam diri kita. Atau irodatullah. Jadi perubahan dari kehendak insani menjadi kehendak Allah. Kalau sudah jadi kehendak Allah, apa yang kamu lakukan pasti akan terjadi. Karena kemauan Allah, kemauan Tuhan. Itu tawakal final sekali sudah. Sudah final sekali. Ya, artinya, maka tumbuhlah patonah, sifat patonah jadi. Pak Hambali 3 menit lagi ya. Pak Hambali, sorry, 3 menit lagi ya. Ya, jadi sarana teknis yang diwariskan oleh Rasulullah itu adalah sarana teknis kita untuk melatih diri supaya kualitas berserah diri kita itu semakin hari semakin baik. Maka kata Rasulullah, percuma saja kalau matahari terbit di pagi hari kalau kita nggak lebih baik. Jadi ngapain matahari terbit tiap pagi kalau kita tidak lebih baik? Maka kualitas puasa kita, kualitas sarana teknis kita, baik yang sifatnya discontinuity tadi, proses, yang maupun kontinuitas tadi harus selalu dalam proses yang selalu meningkat sampai tingkat kesempurnaan itu tadi. Walaupun kita nanti tidak mencapai kesempurnaan, keadaan yang akan membuat kita sempurna. Karena pada prinsipnya makhluk ciptaan Allah itu pasti akan mengarah pada kesempurnaan dan keseimbangan. Saya rasa itu saja dari saya. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah pengetahuan, dan mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Selalu saya mengucapkan terima kasih kepada media. Ya, silakan untuk didiskusikan. Saya rasa itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hambali dari paparannya. Nanti sepertinya rangkumannya kita lihat dari recordingnya ya. Tapi secara umum tadi ada banyak hal yang bisa disampaikan. S2? Ya enggak apa, sama-sama kerja di Box itu. Ya, apa sih baik, enggak? ini Pak Bobi juga udah kan join kembali ke acara kita. Kemudian Pak Ubaidur Rahman, Mas Dur, Mas, tanya jawab aja lah, Umar. yes, ya, oke, baik. Tadi saya melihat sudah ada banyak yang mau bertanya nih kelihatannya nih ya. Jadi dari muka-mukanya ini ada Pak Dedi, Pak Jeffrey, ini kelihatannya udah pada gatal mau nanya, atau Pak Didi. Pak Didi. Oke, baik, tadi sudah disampaikan. Jadi gimana nih Pak Ubay? Ada yang masih mau disampaikan? Ubaidur Rahman, Pak Gus Dur, ada yang masih mau disampaikan nggak kira-kira? Nggak ada. Nggak ada, oke. Baik. Oke, baik, kalau seperti itu, tadi dari dua narasumber kita, pertama mungkin sedikit mereview kembali kaitannya apa yang sudah disampaikan
oleh narasumber pertama, Pak Bobi, bahwa hari kemenangan sekarang ini kita berada di suasana COVID ya, kemudian kita berserah diri, tetapi kita dalam kondisi di mana tidak merayakan seperti apa yang biasa kita lakukan dengan datang dari rumah ke rumah, kemudian pakaian-pakaian baru dan sebagainya. Kita berada di kondisi sekarang ini. Kemudian dari Pak Hambali tadi beberapa poin kaitannya dengan kualitas jangkauan kita. Ya di sini sebetulnya kita melatih terus ya penyerahan diri kita, kemudian sholat sebagai sarana teknis dan rukun-rukun yang lain untuk tetap mengarah kita ke bentuk ikhlas. Dan tadi ada beberapa hal yang juga disampaikan kaitannya dengan fasilitator, motivator, dinamisator, dan konseptor gitu ya. Nah, ini dari pertanyaan Pak Didi juga tadi ada beberapa yang cukup menarik gitu ya untuk mungkin diplorkan. Oke, baik. Jadi silahkan bagi teman-teman yang masih penasaran, masih ada hal-hal yang mau ditanyakan, kemudian atau ada yang misalnya ingin menambahkan, ya ini saya berikan kesempatan bagi teman-teman untuk ikut ikut meramaikan ya acara kita di sore ini. Silakan. Ini ada yang mau ini silakan unmute sendiri ya. Yang mau nanya di unmute aja, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sehat semua ya? Alhamdulillah. Sehat. Pak Hambali mau nanya dong ini. Monggo, lanjut. Itu saya kurang paham itu tadi. Analoginya sarung keris masuk ke keris itu bagaimana? Oke. Udah itu aja, Om. Ya, itu aja dulu. Mampu nggak itu aja dulu? Oke, silakan Pak Hambali langsung. Ini kayak belum masuk Islam kayak gini nih nanti bahas. Ya, jadi gini. Ini di Kampat Humaydi pernah nginep ini sama anak saya. Dulu Humaydi pernah ke Jambi dalam rangka sebagai fasilitas di Jambi supaya connect internet 2 titik. Ya kan, beberapa hari dia minat di rumah saya, di rumah Kiki. Nah, itu bentuk-bentuk seperti itu sebenarnya salah satu petanya surga dari 4 peta surga yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, kembali ke pertanyaan Didi tadi, apa sih filosofi dari keris itu tadi? Jadi kita ini ada 2 unsur, ada dua proses eksistensial, ya, menggarap proses eksistensial kita, identitas diri kita, ya, identitas diri kita dari mulai kita umur sekian sampai sekarang ini kadang salah kita mengidentifikasi diri kita, menggarap diri kita yang berhubungan dengan semesta alam. Makanya tumbuh tadi sikap ikhlas, kemudian akan berhadapan dengan jujur, kemudian berbakti albir dengan amanah. Itu sebenarnya menggarap dimensi eksistensial. Artinya ketika keris itu dicabut, ya, diri kita tuh yang kerisnya, yang tajamnya masuk ke dalam sarungnya, ya. Jadi menemukan diri kita di dalam alam semesta, menemukan diri kita di masyarakat sosial. Nah, itu filosofi keris tadi masuk ke dalam
sarung. Tapi ada satu sisi proses lagi, setelah kita berhasil di proses eksistensial tadi, kita masuk ke proses yang lebih dalam lagi. Transcendent, ya, esensial. Ya, esensial. Nah, itu bukan kerisnya masuk ke dalam sarung, tapi sarungnya itu masuk ke dalam keris isinya. Sangkarnya masuk ke dalam isi. Ibarat alam semesta, baik sampai galaksi dan alam semesta yang lain itu ada di dalam diri kita. Nah, itu yang disebut dengan sangkar masuk ke dalam keris isinya. Sangkar masuk ke dalam isi. Itu esensial. Yang sifatnya kontinuitas, kita berhubungan terus dengan Allah itu tadi, qodatullah dan irodatullah. Makanya kalau di Jambi, kalau tengok di wali kota itu kerisnya sarangnya ada kate, keris seginjai, karena sarangnya itu sudah masuk di dalam isi. Nah itu orang Jambi, makanya Jambi itu disebut dengan tanah pusako betuah. Kerisnya itu ada hubungannya dengan Jogja. Nampaknya di Jogja itu, bahan-bahannya juga ada di Jogja. Seginjai namanya, nah, ikon dari provinsi Jambi itu dia yang bisa saya sampaikan. Artinya di dalam kehidupan kita ini kita akan menjalankan proses evolusi fisikal disebut dengan dimensi eksistensial dan evolusi spiritual yang disebut dengan proses esensial, yang kalau diilustrasikan seperti keris tadi yang di belakang, keris di belakang, bukan keris yang di bawahmu itu keris iya, kerisnya waktu kau pakai nikah kemarin lah, ya. Saya rasa itu saja. Ada hubungannya dengan yang di Jogja itu ya? Ya ada hubungannya. Ngerti kagak Jam? Oke, itu aja. Oke, silakan. Benam senyum aja. Pak Umar nanya, Pak Umar. Oke, baik. Ya, itu mudah-mudahan Pak Didi tambah jelas ya dengan jawaban dan Alhamdulillah. Buyang. Jelas. Oke, baik. Ada yang mau menambahkan? Ini kan ya. Gua karena setelah gua ke Jambi kemudian bergaul dengan Hambali, nginep di sana jadi tahu kehidupannya. Memang apa yang dia omongin memang gudangnya banyak dia. Dia punya lemari yang segede gaban, yang perpustakaannya banyak. Jadi wajar menurut gua kalau filsafat dia makan, kemudian dia sering dengan sifatnya di Facebook. Itu memang itu. Jadi gua dulu kalau dengan kembali malam pakai project dari mana gitu, pakai kopi AAA itu pakai kopi AAA itu ya itu kalau berlebar memang ya filsafat ini gue bilang ini dosen informatika apa tapi oke jadi dikit buyang makasih. Pak Umar nanya, Pak Umar. Ya, kalau saya masih menampung dulu Pak Faisal. Mungkin Pak Faisal mau ya, Pak Faisal mau menambahkan dulu mungkin. Silakan. Saya mau nanya aja, nambahan mat kurang ilmunya. Silakan. Baik, terima kasih. Aduh, luar biasa sekali ini pada siang hari ini. Pemateri kita 3 orang ini benar-benar di luar dugaan kita ini. Oke, lanjut aja. Yang pertama saya ingin bertanya ke Al-Ustadz Al-Mukarram Pak Bobi, dalam rangka COVID-19 seperti ini, apakah kita sudah berdiam diri 2 bulan di rumah, kadangkala kita jadi orang yang tertutup. Bagaimana kiat-kiat ketika kita terus mempertahankan silaturahmi ini dalam kondisi COVID seperti ini, yang biasa kita dalam kondisi normal
kita dalam bekerja misalnya, dalam bermasyarakat, itu berinteraksi dengan manusia-manusia di luar sana, tapi pada saat 2 bulan ini kita benar-benar ya sedikit tertutup lah. Saya kira ini perubahan-perubahan seperti ini juga akan mempengaruhi secara psikis terhadap terhadap manusia ya dalam situasi COVID. Pertanyaan yang kedua buat Al Ustadz Hambali. Luar biasa. Ini ilmu filsafat yang pernah saya dengar. Filsafat itu memang menarik ya, tapi kalau tidak dibekali dengan dasar yang kuat, maka kadang-kadang rada-rada aneh gitu ya. Pertanyaannya begini, dalam konsep zuhud gitu, dalam konsep zuhud bahwa manusia itu semuanya berserah diri pada yang maha kuasa. Nah, kok dalam zuhud ini bagaimana pandangan menurut Ustadz Hambali untuk kita di masa sekarang ini ya, di masa ya saya kira semuanya serba terbuka di masa-masa sekarang ini. Terima kasih Pak Umar, itu aja. Oke, Pak Faisal, sepertinya Pak Bobi sedang out dari ini kita, sebentar mungkin nerima panggilan telepon kayaknya. Jadi pertanyaannya saya sampaikan ke Pak Hambali dulu kaitannya dengan konsep zuhud ya dari Pak Faisal tadi. Silakan disampaikan jawaban. Ya, memang zuhud itu salah satu sifat yang mulia lah ya. Artinya kita menekan kebutuhan duniawi itu sampai tingkat yang paling rendah. Ya, tapi dengan sikon kita yang tadi kan saya katakan bahwasanya proses kreatif kita turun dari sang asal itu kan ada proses discontinuity. Ya, artinya menandakan bahwa alam ini selalu berkembang, ya, peradaban selalu berubah, kemajuan selalu akan mau tidak mau akan kita hadapi. Jadi kalau kita bersifat zuhud dalam konteks kita menepi diri kemudian tidak berproses dengan terlalu dini, maksudnya ketika kita masih muda tetapi kita sudah melakukan juga agak berbahaya juga menurut saya. Jadi Rasulullah itu sebenarnya melakukan penyeimbangan. Kita itu bisa berproses sekata seiring sejalan seperti kaki tadi. Kita bisa berproses dimensi vertikal, bisa sekaligus proses dimensi horizontal. Jadi nggak dipisahkan gitu. Kita harus zuhud dulu baru nanti meruang gitu loh. Itu kan proses waktu. Zuhud itu kan proses tawakal supaya kita sadar waktu itu tadi. Ya, putra waktu istilahnya. Nanti kalau yang takwa ini putra ruang. Tapi sebaiknya menurut saya dalam menjalani kehidupan ini sebaiknya seimbang saja. Ya, seimbangnya antara dunia dan akhirat itu seiring sejalan gitu loh. Jangan sampai kita menggugurkan satu kebenaran. Walaupun di zaman dahulu banyak sekali yang zuhud gitu loh. Yang banyak zuhud ya sesuai dengan zamannya dulu. Ya, zaman kita ini berkembang. Kalau kita zuhud tinggal, umat muslim itu tinggal ya. Kalau kita selalu ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Jadi sebaiknya jalan itu secara seimbang. Ya. Secara seimbang. Makanya awalnya tadi saya katakan di awal kita itu titik sama alif. Ketika kita mulai aktivitas langsung kita berserah diri kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita melaksanakan aktivitas, kita mengucapkan Alhamdulillah. Ya, artinya setelah kita menjalankan proses dengan masyarakat, kita selesai melakukan aktivitas, kita mengucap Alhamdulillah. Artinya naikkan ke atas gitu loh. Bahwa perbuatan kita, bahwa diri kita pun ciptaan Tuhan. Maka tidak ada hak kita sebenarnya. Hanya milik Allah gitu saja. Jadi jangan sampai yaitu tadi sifat zuhud itu jadi pendeta nanti kita. Jadi mensucikan diri yang sifatnya
kita tidak menggarap wilayah operasional, sedangkan kita diturunkan dari sang asal itu supaya memerankan diri untuk mengambil peran manajerialnya. Ya, tadi kan sudah saya sebutkan ada peta, apa kita sebagai pencipta sarana, apa kita menjadi seorang motivator, atau kita sebagai dinamisator, atau sebagai konseptor. Yang kalau 4 itu digabung dalam sebuah diri atau keluarga atau pemerintahan, pasti itu wilayah-wilayah yang diridhoi Allah. Saya rasa itu jawaban dari saya, Pak Faisal. Oke, terima kasih. Oke, Pak Faisal sudah cukup dari Pak Hambali untuk jawabannya. Oke, cukup. Oke, kemudian kayaknya masih belum masuk nih pertanyaan untuk Pak Bubi, belum join juga ya. Diwakilkan Pak Gus Dur aja. Gimana Pak Ubaidur Rahman, Pak Gus Dur bisa atau Pak Hambali, kira-kira kalau tadi sebetulnya pertanyaan dari Pak Hambali ataupun Pak Ubaidur Rahman nih, silahkan. Jadi dari Pak Faisal tadi bertanya tentang yang namanya mungkin kondisi new normal nih ya nantinya. Jadi kondisi kita yang sekarang ini kemudian normal yang baru itu nanti akan seperti apa? Ya, kalau pandangan saya, ya kita harus baca fakta juga bahwa situasi kondisi seperti wabah ini kan tidak hanya terjadi saat ini. Fakta sejarah kan pernah terjadi gitu loh. Ya. Yang mungkin bentuk kesiapannya saja yang berbeda. Tapi dari sekian fakta itu ya rata-rata memang pada satu titik nanti kondisi virus itu akan berakhir. Kayak virus Spanyol itu sampai 3 tahunan baru berakhir. Ada virus babi dan sebagainya. Semua punya periode-periode waktu untuk sampai pada titik di mana ya puncaknya itu menurun dan kita akan kembali bisa beradaptasi dengan kehidupan baru yang disisipi dari pengetahuan hikmah dari COVID itu tadi. Jadi tidak usah khawatir. Saya rasa nanti kalau dari sisi pemerintah saya tengok sudah membuatan tahapan-tahapan itu berjenjang. Saya tengok tahapannya tanggal sekian nanti sekolah dibuka, ada jenjang-jenjangnya sampai pada tingkatan nanti dilakukan pembukaan total tetapi dengan skala ketat gitu loh. Jadi sikap yang perlu kita lakukan itu bukan pasif tapi aktif, merespon COVID ini supaya kita membuat sintesa, titik temu. Ya, kalau di wilayah pemerintah ya pemerintah buat kebijakan-kebijakan supaya kebijakan itu bisa diterima semua golongan, ya, diterima semua golongan dan proses evolusi ekonomi tetap berjalan, evolusi spiritual seseorang juga tetap jalan. Dan ini pasti akan terjadi mau tidak mau karena keadaan yang mendorong itu, ya, mendorong itu. Ya sama ketika saya tidak pernah kuliah online, sekarang jadi kuliah online sama mahasiswa. Jadi mau tidak mau kita ya manusianya mau dibawa ke arah kemana nanti. Gitu. Tapi tetap bahwa COVID-19 ini sebenarnya pukulan bagi umat manusia untuk mengamati objek ketika kondisi normal dahulu. Dulu itu kan tidak ada COVID, kayak mana rasanya bebas dan sebagainya. Sekarang objek pengamatan kita kondisi normal yang masa lalu itu apakah dapat memberikan hikmah bagi kita ketika nanti kondisi sudah normal. Kalau kita berkeluar dulu kita jarang bersilaturahmi, kita semakin betapa pentingnya silaturahmi itu dan sebagainya. Dulu kita kurang memberi, dengan objek adanya COVID ini tumbuh rasa kita untuk memberi dan sebagainya. Jadi tidak ada intinya Tuhan itu menjolimi makhluknya lah, nggak ada dia buat sengsara, tapi paling dekat mengingatkan, ya, mengingatkan kemudian nanti kabar gembira. Makanya Rasulullah itu sebenarnya cuma diberi untuk memberikan peringatan dan kabar gembira. Jadi kalau orang itu lulus dari situasi itu, ya nanti akan gembira. Banyak kan rumah sakit yang zero COVID pasiennya dia bergembira. Ya begitu, ketika dia menyelesaikan masalah itu dia akan gembira gitu. Tapi dia harus mengindahkan peringatan dulu.
Kalau dia tidak ngindai peringatan ya susah gitu. Pasti dia akan. Jadi awal tadi orang tua kita itu menunggu kita lahir dari rahim ibu kita itu pasti ada peringatan pada saat mau lahir itu. Ada peringatan 5 menit ya mulusnya terus mulus sampai berguncang langit dan bumi di ibu kita itu sampai dia keluar. Artinya memang ada peringatan, pasti kita akan menyambut dengan gembira. Kalau kita menang melawan dalam konteks berdamai atau bisa menyikapi situasi ini gitu. Saya rasa itu ya. Jadi nggak usah khawatir banget lah. Oke. Baik, terima kasih Pak Hambali dan Pak Ubaidur Rahman, gimana mau menambahkan juga? 31. Pak Ubaidur Rahman mau menambahkan? Didi nambahin dia atau om Didi. Yang lain. Itu ada. Tuh. Oke, Om Bobi udah masuk nih kayaknya. Gimana Om Bobi sudah hadir ya? Sudah Om. Ya, tadi ada pertanyaan dari Pak Faisal kaitannya dengan kondisi sekarang ini ya, normal ya. Jadi tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Hambali sebetulnya bahwa ternyata yang menjadi apa ya istilahnya driver kita untuk berubah sekarang ini ternyata bukan dari regulasinya kepala daerah, bupati, gubernur atau bahkan presiden, tetapi kita berubah sekarang ini karena COVID gitu ya. Jadi sesuatu yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala nih untuk membuat kita menjadi bisa dalam kondisi yang baru juga. Jadi tadi kaitannya dengan posisi ini. Jadi Pak Bobi kira-kira apakah ada masukan bahwa sekarang ini kita dalam kondisi COVID dan gimana perspektif Pak Bobi tentang apa sih new normalnya nih gitu ya, normal yang baru ini seperti apa gitu dengan kondisi seperti sekarang ini. Oke, bisa diberikan pendapatnya nih Pak Bobi. Ya, terima kasih. Yang seperti sudah saya ulas tadi, untuk COVID ini sendiri sebenarnya kita semuanya ini sudah melek gitu loh, sudah melihat betul dengan arahan atau memang dengan kondisi COVID ini yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita meyakini itu, sehingga kita bisa melalui kemenangan, yaitu melalui ya bahasanya work from home gitu, bekerja di rumah, terus ngumpul seperti ini. Nah, faedahnya maksud saya bukan dari kondisi tidak baik atau buruknya, bukan. Atau tadi seperti ya mungkin Pak Hambali bilang tidak ada hubungannya dengan rules atau aturan yang dibuat oleh pemerintah ataupun itu. Kita tidak bicara masalah itu. Cuman di ungkapan awal saya tadi adalah memang aturan pemerintah untuk Idul Fitri di rumah atau dengan keluarga masing-masing, itu konteksnya, bukan aturan dari pemerintah yang buat, bukan, tetapi untuk kebersamaan bersama supaya untuk memutus mata rantai. Jadi tidak ada hubungannya tuh Om Hambali dengan yang itu. Tetapi saya setuju dengan adanya COVID ini bahwa kita bisa melihat kedekatan yang dinamakan tawakal, yaitu berserah diri dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terpenting. Dengan kondisi kita bisa silaturahim ini juga nilai plus, karena pada saatnya kita bisa menjalin silaturahim dan berbagi ilmu, itu ya positif daripada kitanya sendiri di hari-hari yang biasa. Mungkin kita akan sulit mengatur waktu seperti sekarang ini. Memang kebetulan ini hari libur, tapi kita boleh berkaca pada diri kita masing-masing. Pasti seumuran sekarang ini seperti kita ya, banyak kan pasti ketika ada situasi waktu libur, pasti kita manfaatkannya untuk liburan bersama keluarga, benar nggak? Kan seperti itu.
Tetapi dengan adanya COVID seperti ini, situasi itu menjadi lebih kondusif dan orang bisa melek secara knowledge, kemudian secara tawakal itu sendiri. Jadi ya, bahwasanya kalau kita di hari-hari biasa perbandingan dengan COVID itu berbeda jauh karena kondisinya adalah kita lebih berserah diri untuk suatu kemenangan pada saat nanti Idul Fitri, yaitu suatu kebebasan bahwa kita bebas dan menang untuk tidak berpuasa lagi, alias makan dan minum. Nah, itulah pada hakikatnya Idul Fitri, yaitu kemenangan itu maksudnya adalah kemenangan bagi yang berpuasa selama 1 bulan penuh di hari raya, orang tidak boleh berpuasa lagi, karena itu hari kemenangan dan mereka bebas untuk makan dan minum. Jadi kalau untuk yang konteksnya tadi bahwa tawakal atau berserah diri itu, yang menurut kita adalah perbanyak zikir, berbanyak sholat, perbanyak yang namanya besok mengikuti ya takbir. Karena pada dasarnya kita harus memberikan berserah diri kepada Allah itu dalam bentuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hari kemenangan itu, selain hari kemenangan untuk umat Muslim pada khususnya di hari raya Idul Fitri. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pak Faisal, mungkin ada pertanyaan lain, silakan kita bisa diskusi bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar? Wah, Pak Umar ngopi dulu kayak ini. Mungkin yang lain nggak apa-apa, usul aja nih bos. Mungkin dibuka ini aja, bukan tanya jawab, tetapi ini sharing saja. Mungkin Om Deddy nih. Tambah bulan ya. Luar biasa ya. Buah nanti. Ya, silakan mungkin Om Deddy-nya nih. Lanjut dulu yang lain dulu, Zak. Oke, yang lain silahkan. Mungkin saya mewakili Pak Umar ini. Om Fajar, coba Om Fajar mungkin punya pandangan. Om Fajar. Om Fajar. Ini. Gak usah ngomong, wah. Bisa ngomong aku izin. Pandangannya gimana tentang COVID tadi kan? Dengan petrol tadi kan bagus, kondisi new normal itu seperti apa? Mungkin pandangannya dengan di wilayah tempat tinggal pajak, gitu loh. Jadi ini nanya ke siapa aja, Wes? Faisal, sorry mengganggu semuanya. Aku kedatangan tamu, tak sampaikan ke Faisal dulu ya. Oke, Pak Umar, oke. Pertamu gitu. Terima kasih untuk narasumber. Sorry, ini tak tinggal dulu nih. Oke. Ya. Oke, Mar. Izinlah. Thank you, guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama Ratna tuh belakangmu tuh. Oh iya nih Ratna. Ratna, biar ada ibu-ibunya tuh. Repal bisa juga, Repal, Dedi. Repal. Nanya. Ini ke siapa aja nih? Kan katanya kan akan new normal ya. Ya kan contoh kecilnya kan nanti kayak saf ketika kita sholat. Kalau di zaman kemarin saf rapat dan rapat dan luruskan. Nah, apakah nanti ketika new normal itu apakah akan ada semacam kayak fatwa baru, sholat jaga jarak dan segala macam gitu, atau itu akan sifatnya sementara saja, atau kita tetap
berpedoman pada yang lama gitu. Oke, terima kasih Pak Deddy. Pertanyaannya luar biasa ini, yang biasa imam ngasih komando lurus dan rapatkan lisan. Ya, apakah yang membuat memberikan instruksi tolong jaga jarak gitu kan. Ya, sekarang ya, spesifik siapa ini narasumbernya, silahkan yang bisa jawab, boleh dari Pak Budi atau Pak Hambali, silahkan. Open to discuss aja nih. Ya, atau dari teman-teman yang lain, silahkan. Ya, atau teman-teman yang lain juga nggak apa-apa. Monggo. Tinggi lah, Nggi, ayo Nggi. Imam besar di Masjid Mataram sana kan? Ah ya. Oke, oke. Halo. G, aktifin dulu. Di unmute dulu. Didi, pendapatmu gimana Di dengan pertanyaan Dedi tadi? Pendapatmu Di? Masalah new normal. Jadi begini. Kok suaranya dengung? Iya. Dimutkan dulu kayaknya. Oke, lanjut. Pertanyaannya. Yang pertama, yang pertama kan masalah sholat itu setelah new normal kan, apakah masih bisa jaga jarak? Sebenarnya gini, jauh daripada itu, yang dikhawatirkan itu adalah satu hal. Oke, yang kita khawatirkan itu adalah sebenarnya fase kedua, ketika di mana mungkin situasi ini sudah sedikit dinormalkan, kemudian terjadi euforia, entah baik dalam arti biasanya kita dikungkung di penjara itu dalam rumah, kemudian akhirnya berkeliaran segala macam, itu yang menjadi kewaspadaan sebenarnya. Makanya bukan apa-apa untuk nanti Idul Fitri ini itu bisa jadi sangat dikhawatirkan sebenarnya untuk masalah silaturahmi yang bisa ketemu, karena di beberapa daerah ya. Kalau kan dari pemahaman keluarga gua ada yang di daerah sebenarnya di kampung halaman gitu ya, nggak jauh dari sini. Di sana itu sudah tidak dengan jalan tidak seperti daerah, bedanya antara tidak ada masalah kasus COVID. Jadi kehidupan biasa saja. Sebenarnya itu nanti yang dikhawatirkan adalah ketika Lebaran, kita jenuh akhirnya dengan momen Lebaran, kita silaturahmi salaman segala macam gitu ya. Nah akhirnya imbasnya nanti kita tunggu setelah 14 hari setelah Lebaran. Jadi indikatornya nanti setelah 14 hari setelah Lebaran apakah nanti ada puncaknya atau tidak. Seperti itu. Nah, itu yang jadi ditakutkan adalah rata-rata di fase kedua. Dan di mute dulu. Punya Dedi di mute dulu. Oke. Nah, sip. Makasih, Den. Ternyata gangguannya di situ. Ya. Pertama fase kedua itu yang ditakutkan. Nah, untuk masalah sholat apakah tetap dijaga? Saya pikir gini, di sini pun posisinya kalau di musola di komplek gua masih di lockdown ya, tetapi ada beberapa daerah, ada beberapa tetangga yang masih dibuka gitu. Dengan posisi dibuka sampai saat ini pun kondisi DKM gua masih debat sih, paham apakah kita di lapangan dengan jarak dan sebagainya atau tidak, seperti itu jadi masih jadi polemik. Ini sebegini, kalau menurut ketika masih pun ketika pemerintah dan MUI pun sudah melarang kita atau menganjurkan kita untuk sholat di rumah saja, bukan berarti ketika kita mengikuti mereka pun
keimanan kita itu berkurang. Tidak seperti itu. Artinya justru dengan mengikuti arahan dari ulama, mereka menanggung jawab kita kan. Secara ibarat kata kan kita mengikuti ulil amri dan ulama gitu, umaro. Mereka sudah dengan memfatwa segala macam. Gue yakin ahli-ahli lah mereka di sana dengan membaca kitab dan sebagainya. Mereka sudah bisa dipertanggungjawabkan nanti, sehingga kita bisa mengikuti mereka. Daripada kita harus ibarat kata ada kegundahan, bukan berarti lu kemudian lu ikut berdesak-desakan sholat, merasa gue imannya lebih tinggi, seperti itu menurut saya. Tapi ketika kita ikutin anjuran dari pemerintah, dari MUI, kemudian kita tidak sholat id atau jadi sholat di rumah pun, gue rasa itu pun tetap jadi salah satu jihad kita untuk menghentikan masalah penyebaran ini. Karena jujur kakak gue termasuk beberapa orang medis, dan salah satunya adalah orang Dinkes atau dinas kesehatan yang mempersiapkan rumah sakit di Tangerang, rumah sakit tambahan di Anabatik Wisma Anabatik. Kalau minggu kemarin dia cerita, ya sangat ngeri sekali, sangat ngeri ya, sangat ibarat kata sangat memprihatinkan gitu. Kenapa ibarat kata anjuran itu tuh memang benar, anjuran kita tuh untuk tidak keluar, tidak ini segala macam itu memang benar. Tapi karena mungkin kita sangat jenuh, kita sangat bosan dan merasa gue baik-baik aja nih selama 4 hari, 2 bulan gue baik-baik aja. Ya ternyata memang ya kadang-kadang kita sedikit membandel. Akhirnya kalau seandainya pertanyaan tadi kembali lagi pada pertanyaan tadi Mas Dedi, nanti kalau sholat itu apakah bisa dilaksanakan dengan tetap merenggangkan? Sampai saat ini pun ada Mas. Jadi beberapa masjid, beberapa mushola yang melaksanakan kayak di klaster gitu, melaksanakan sholat dengan posisi hanya dilakukan mungkin hanya orang-orang di dalamnya saja, tidak menerima dari luar, dengan merenggangkan, membuat jarak seperti itu. Dan itu pun insya Allah mungkin diterima seperti itu. Karena kan kerapatan sholat itu kan hanya bukan dari rukunnya, tapi hanya cuma kesempurnaan salat saja. Tetapi dengan kondisi yang normal, bukan kondisi yang saat ini seperti itu. Malah kondisi saat ini sebenarnya kita ya udah di rumah saja dengan keluarga. Yang keduanya apa ya pertanyaan yang gue lupa? Salah. Udah, cuman itu tadi Pak Dedi nanyanya. Kayak gitu ya. Masalah renggang, cukup ya. Ya, sama kiranya di episode ini normal nanti apakah akan bisa jadi akan muncul ya kayak apa istilahnya fatwa baru banyak kalau fatwa menurut saya nggak ada. Maksud saya gini, dalam kondisi fatwa itu kan dikeluarkan dengan kondisi yang berbeda gitu loh. Saat ini kan kita di rumah segala macam. Tapi ketika misalkan kondisi normal lagi, gue rasa itu pun secara tidak langsung akan dicopot kembali dan kita pun akan merasa ya ada kehidupan normal lagi gitu. Cuman pertanyaannya begini, di dunia ini obat itu kan belum ditemukan. Akhirnya kan kita harus berdamai dengan atau hidup berdampingan dengan COVID gitu. Sepertinya gini logikanya, kita berdampingan hidup dengan flu, pilek. Itu kan sejenis ya. Itu kan virus yang sejenis. Akhirnya berdampingan dengan hidup yang flu. Jadi kayak kita kalau flu biasa aja ya sudah. Tinggal nanti seleksi alam. Apakah kita sehat atau tidak gitu. Kalau kita orang sehat, kalau saya seperti saya dulu nih ya. Kalau saya agak pilek sedikit, saya naik sepeda keliling sampai keringat, malah ibarat kata kalau misalkan mau touring gitu. Tapi setelah itu sehat. Jadi lihat kondisi kita dulu. Jadi kondisinya nanti karena obat itu di dunia itu belum ditemukan sampai saat ini. Kalau riset sudah banyak. Oh ini di Amerika sudah dicobakan obat ini ke ini,
obat ini kemudian, tapi secara resmi, oh si negara A atau B udah menemukan, itu belum. Karena kalaupun itu ada pasti akan jadi harapan untuk semua. Dan itu akan, gue yakin pasti akan diproduksi massal. Oke, baik. Kira-kira cukup kali Pak Deddy ya? Iya. Oke. Mungkin ya karena ini sudah waktu dua. Mungkin kalau ada yang masih pengen bertanya, sesi berikutnya atau grup kita untuk jawab yang aku seperti itu mungkin ya teman-teman kita sudah jam 2.12 belum tak akhiri, kira kita closing statement dari semua narasumber waktu saya kira ya memberikan closing statement. Boleh dari Pak Bobi dulu. Pak Gus. Silakan. 7 ditambah. Pak Bobi dulu atau Pak Ahmad? Di unmute dulu. Maaf, saya kedengarannya echo, ngema-ngema, kurang jelas. Oh ya. Bisa diulang? Bentar. Untuk ini diskusi siang hari ini mungkin kita akhiri dulu ya. Barangkali teman-teman ada yang mau bertanya, nanti bisa di grup informatika saja. Tapi sebelum kita akhiri, ya barangkali 1 menit lah kita minta closing statement dari narasumber. Boleh dari Pak Bobi dulu atau Pak Hambali dulu, silahkan. Kita balik sekarang, silakan Pak Hambali dulu. Ya monggo Pak Hambali, silahkan. Closing statement. Pak Hambali? Halo? Pak Hambali, silakan. Oke. Baik, terima kasih Faisal kalian ya, atas waktu yang diberikan kita bisa menjalin silaturahmi, komunikasi, sharing ya, kemudian diskusi terkait dengan tema yang sudah disampaikan oleh atau disiapkan oleh panitia. Closing saya tadi awal sudah saya sampaikan, yang namanya kita hidup ya, berasik muasik dalam kehidupan ini pasti ada dua dimensi proses yang kita jalani, yang sifatnya discontinuity dan kontinuitas. Yang kontinuitas ya kita setiap saat beserta Allah ya, sadari tumbuhnya keallahan itu dalam kesadaran. Nah, itu kontinuitas, nggak bisa diputus sampai kita mati ya, kita harus berhubungan dengan Allah ya, sang asal kita, sehingga kita terus terlatih dengan sikap berserah diri, tapi bukan berserah diri pasrah begitu saja ya. Artinya kita memang makhluk yang gampang menyerah. Artinya kita diberi kuasa dan kehendaknya selama kita ingin melakukan proses kreatif. Jadi proses berserah diri tadi, bahwasanya kita punya dimensi kontinuitas, nggak mesti kita di masjid ya, kita setiap saat harus berhubungan dengan Allah. Ya. Dengan kondisi ada COVID-nya, itulah bagaimana kita menyikapi dimensi proses discontinuity. Kalau ada wabah, tidak mungkin kita menyembuhkan diri untuk celaka. Ya, tentu kata Dedi tadi, mungkin ada kebijakan-kebijakan atau istilah agama fatwa, ada kebijakan-kebijakan yang bisa diterima dalam situasi kondisi seperti ini, sehingga ada sarana teknis yang diinovasi, ya, inovasi sehingga itu tidak digugurkan tapi bisa dilaksanakan, sholat di rumah dan sebagainya. Karena itu dimensi discontinuity, tidak cocok dengan zamannya. Zamannya apa? Zaman COVID. Berarti kebijakan harus berubah. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi COVID. Karena itu menyangkut keselamatan, kelestarian makhluk hidup gitu loh. Kita kan punya tanggung jawab untuk melestarikan kehidupan. Kalau mati semua kan repot. Nah, jadi sekali lagi kita
harus bisa memisahkan mana yang discontinuity, mana yang kontinuitas. Seiring jalan, seia sekata, dan mudah-mudahan proses itu sudah diberikan oleh Rasulullah melalui hukum Islam 5 tadi, dan kita ingin meningkatkan kualitasnya saja. Baik aktualisasinya nanti kondisinya sudah normal betul. Nah, terima kasih, itu dari saya. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Silakan Om Bob. Silakan Ya. Pak Ruby. Ya, oke, terima kasih. Jadi closing statement bahwasanya tadi udah dijelaskan oleh Pak Ambali, kalau berserah diri pada dasarnya kan tawakal. Saya setuju dengan ungkapan Pak Ambali tadi, ya kita tetap selalu berhubungan. Tidak berserah diri itu tidak ikhlas, bukan berarti kita ikhlas begitu saja, tetapi kita selalu menjalin hubungan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kalau bisa ya dua-duanya berjalan, ablu minan nas, ablu minallah. Nah, itu penerapan pada orang muslim, ya kita harus menerapkan itu. Nah, dengan kebijakan-kebijakan tadi yang sudah diulas dengan teman-teman sekalian, apakah besok ada fatwa atau yang lain sebagainya, ya menurut saya kondisional. Ya, seperti yang tadi diungkapkan MUI dengan bergabungnya pemerintah, ya mereka memikirkan kolaborasi suatu pendapat dan keputusan untuk kepentingan bersama. Jadi menurut saya tidak ada jeleknya, karena kita mengikuti mereka, apa yang sudah diberikan pemerintah dan fatwa MUI, ya kita coba untuk laksanakan, walaupun pada dasarnya kita lihat di berita-berita masih saja. Nah, ini sedikit curhat dari saya melihat berita kok daerah lain orang-orangnya bebas dan membebaskan diri untuk hal ini. Padahal pemerintah sendiri nggak mampu untuk lockdown, karena dengan kondisional, ya ini panjang sebenarnya, dengan kondisional yang ada APBN dan APBD-nya. Karena setahu saya kalau lockdown, pemerintah mampu untuk melaksanakan lockdown, dia akan tutup. Jadi tidak ada aktivitas yang sebenarnya mendengar, dengan kondisi masyarakatnya otomatis kebutuhannya diberikan. Kalau ini kan tidak. Nah, kita lebih fleksibel lagi bahasanya karantina wilayah, atau lebih tren lagi sekarang namanya PSBB. Itu kan sebenarnya turunan kuadrat itu kalau kita lihat. Nah, kembali kepada diri kita masing-masing untuk memutus mata rantai itu. Memang kondisionalnya saya lebih suka bahasanya lebih jatuh ke SDM-nya sendiri. Lewat SDM itulah kemampuan berpikir manusia itu levelnya kelihatan dan terukur. Karena ini hal yang tidak main-main menurut saya, karena hitungan detik, hitungan menit, orang bisa langsung terjangkit COVID. Nah, pertanyaan dari Pak Dedi tadi juga saya mau tambahkan, kalau untuk fatwa selanjutnya yang menurut saya melihat dari situasi dan kondisi Pak Dedi. Gitu. Nah, statement saya ini closing statementnya adalah bagaimana kita berserah diri dalam menjalani ke depannya situasi setelah ataupun pra dan pasca kemenangan, yaitu Idul Fitri itu. Padahal kemenangan itu tidak hanya sebatas di Idul Fitri saja kalau mengungkap atas bahasa kemenangan. Umat Muslim, hari raya besarnya itu ada dua, Idul Adha dan Idul Fitri, bukan begitu? Nah, tetapi di dalam seminggu pun, kita di hari Jumat itu juga hari kemenangan bagi umat Muslim. Nah, balik lagi ke hubungan kemenangan dengan COVID tadi, marilah teman-teman, supaya untuk kita bersama, terima kasih atas sharingnya ini kita bersama, silaturahim, sudah lama kita tidak melakukan ini, dan ini amazing ya, Spider-Man nih. Jadi bahwa kedepannya berserah diri, tawakal itu tidak harus hanya pada saat di kemenangan ini. Dengan kondisi COVID ini, kemenangan itu bisa kita capai, yaitu dengan kondisi lebih, yaitu senjatanya umat Muslim, yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanya itu kemampuan kita untuk mengusir semua wabah ataupun pandemi COVID dari 19 ini, yaitu dengan berdoa. Karena kita sama-sama berdoa, mungkin insya Allah wabah ini akan cepat selesai
dan kita bisa hidup normal kembali sebagaimana manusia seutuhnya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bobi dan Pak Hambali yang sudah memberikan closing statement. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, saya kira untuk pertemuan siang hari ini dan saya bersama teman-teman yang lain penggagas ngabuburit online ini untuk alumni informatika. Hari ini adalah pertemuan terakhir di bulan Ramadan. Barangkali nanti setelah Idul Fitri, nanti kita akan adakan lagi halal bihalal dengan pemateri yang insya Allah nanti kita hubungi teman-teman yang saya kira paslah nanti untuk menyampaikan. Sekali lagi kami kasih apresiasi buat narasumber pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas ilmu yang telah dibagikan pada kami, teman-teman semua yang sudah bergabung. Saya kira ini mohon maaf ada Mas Fatur baru gabung. Jadi untuk di akhir barangkali cuman ketemu sebentar karena memang sudah dari jam 11:30. Untuk kita tutup ya acara ini sama-sama dengan untuk mendapatkan keberkahan ini, saya mohon dengan sangat kepada Pak Hambali mungkin ya untuk memimpin doa. Oh, Hambali, pimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha samad alladzi lam yalid wa lam yakul lahu Allahumma inna nas'aluka bi la ilaha illa ya zal jalali wal iqram ya hayyun ya qayyum wa ilakum ilahu wahid la ilaha illa wa rahman لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وترسنا وتعبدنا وتمن تكسيرنا يا الله يا رب العالمين واغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله الكفي ربنا الكفي وصدنا الكفي وجد الكفي ونعم الكفي الحمد لله وصلى الله على نبينا ورسولنا ونورنا محمد وعلى آله وأصحابه وصحبه وجاته وقته برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Hambali. Mari kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca. Tolong di alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Kalian semua sampai ketemu di teman-teman tolong Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Yang mau live, dipersilakan. Last night apa sih,
bisa. Ada apa on